Kalau ada yang memang menarik perhatian, kemungkinan saya mau bicara misalnya mengenai void rumah gitu ya. Oh ya. Iya, nah ada memang yang bertanya apakah void rumah dianggap bagian dari rumah yang hilang katanya, sudut sektor yang hilang maksudnya begitu. Tapi ya nggak masalah ya, itu pun bagus. Tapi kalau ada yang lebih bagus tentu akan kita angkat ya, karena kita lebih mengutamakan pada acara ini adalah hal-hal yang bisa bermanfaat bagi Ya, sahabat Sonora semuanya gitu ya. betul. Kadang-kadang hal yang sepele tapi tidak dipahami akhirnya menimbulkan masalah yang cukup besar. Bagi Anda yang memang siap maju, siap sukses, saya sudah mengupload ramalan 12 show untuk masa bulan ke-6 Imlek. Nggak salah gue. Tolong diseksamai ya. Tidak sedikit daripada Anda berkomentar bahwa, "Wih, show saya bulan ini bagus sekali. Terima kasih Pak Kam." Ada pula yang berkomentar, "Wah, show saya diramalkan memble nih. Bagaimana Pak Kam?" Nah, itulah sebabnya saya selalu hadir untuk menjawabnya. Dan oleh karena pada gue unsur tanah menguat, maka unsur logam. Apa yang terjadi dengan unsur logam? Ambisi, ya, target perencanaan akan lebih berjaya. Jadi Anda tidak perlu heran kalau di masa lakwe Anda akan sering mendengar yang ini bilang saya punya potensi untuk tingkatkan, yang ini saya juga punya potensi untuk meningkatkan. Anda tidak perlu khawatir untuk kian menegakkan sikap membumi Anda tadi. Ini yang saya berulang kali tegaskan kepada Anda, karena hal ini merupakan yang sangat dan sangat penting sekali, terutama untuk bulan yang ke-6 ini. Sebagai pasangan hidup di dalam sebuah keluarga, Anda harus ingat ini. Kalau Anda kemudian mau menonjolkan diri terhadap pasangan Anda harus cepat ingat dan kembali untuk menyadarinya ya. Sebagai anak-anak, Anda harus waspadai hal itu. Jangan sampai kecenderungan berkacak kemudian mengganggu orang tua Anda gitu ya. Anda waspadai. Dan dalam segala aspek ya, dalam dunia politik, dalam dunia apapun ya, siasat berkacak harus diwaspadai karena akan berdampak negatif dan destruktif. Jangan egois. Kenapa jangan egois? Kadang-kadang kita ini selalu mau tahu bagaimana show kita nih paling bagus, ya, tanpa mempedulikan dinamika bulanannya. Ya. Padahal dinamika bulanan kan satu parameter yang tidak boleh kita abaikan gitu, ya, apalagi patokan setahunnya yang telah diuraikan pada buku. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Selamat malam, Pak Kang. Selamat malam Juragan. Apa kabar? Baik selalu always, tetapi saya mau bertanya dulu kepada Anda. Waduh, berat ini. Ya, Anda tadi mengatakan kita mau ada feng shui gitu kan? betul.
Memangnya kalau bukan hari Jumat, jam 8 atau Senin jam 8 sama Kang Sifat, kemudian nggak ada feng shui kah di tempat Anda? Nggak ada Pak, nggak ada suhunya Pak. Loh, hong itu artinya kan angin. Oh, angin. Ada nggak angin di tempat Anda? Ada Pak, ada AC-nya. Kalau shui itu Lama. air. Oh, Ada nggak air di sana? banyak. Banyak. Artinya feng shui selalu ada toh. Oh, ada air dan angin. Ada angin dan ada air. Oke. Nah, hanya saja angin di dalam feng shui juga mewakili apa yang disebut dengan cahaya. Kenapa angin jadi cahaya Pak? Ya karena pemahamannya seperti itu. Jadi kalau kita bicara feng shui, kita mengatur angin dan air di mana cahaya termasuk di dalamnya. Gitu. Jadi feng shui selalu ada di sekitar kita. Dan kalau kita hidup dengan feng shui, artinya karena angin dan air itu merupakan bagian daripada alam, kita coba berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Oke, Paham baik. toh? Ya. Jadi memang keselarasan dengan alam itu yang Betul sama-sama sekali. sedang kita lakukan. Betul. Nah, tapi saya masih mau berlanjut nih. Boleh dong. Ya, ada Xiao Chun Yong. Xiao Chun Yong, baik. Dia bertanya pada video azimat COVID-19. Pertanyaannya kelihatannya sih mudah untuk dijawab oleh Anda, Juragan Daniel. Oke, apa pertanyaannya? Siapa tadi namanya Pak? Xiao Chun Yong. Xiao Chun Yong, baik. Dia bertanya, Pak Kang, kalau ventilasi lorong rumah kurang bagus, pengap, terus dipasang kipas angin non-stop, boleh nggak ya? Apa Pak? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Maksudnya, ini ada satu lorong panjang kan, ada lorong nih kan, Betul. kemudian kan pengap nih, kan Betul. berdasarkan feng shui itu jelek. Kalau dikasih kipas angin, itu kipas angin tadi menyelesaikan masalah jelek itu tidak? Menurut saya sih enggak Pak. Tapi sebelum kita bahas, kita mesti tahu dulu yang dimaksud dengan lorong itu apa sih, Juragan? Ya, lorong yang kiri kanan tembok, kemudian panjang, luasannya paling sekitar 1 sampai 1,5 meter gitu. Yang dimaksud dengan lorong ya tentu bidang sempit ya. Betul. Kalau bidangnya lebar dia bukan lorong toh. Bukan dong, jalan raya namanya Pak. Kemudian relatif panjang. Kalau dia pendek cuma 1 meter 2 meter dia bukan lagi lorong. Itu ya. kotak namanya. Itu bisa kita sebut sebagai foyer. Oh, Ya. foyer, baik. Nah, yaitu area di antara. Kadang-kadang banyak bukannya sedikit rumah yang kalau kita mau masuk ke dalam ruang tamunya atau dari ruang tamu ke bagian dalam itu harus melewati foyer dulu, ada bagian perantara, area perantara gitu ya. Tapi kalau lorong dia harusnya agak panjang. Nah, lorong itu baru bisa kita sebut tidak baik. Tentu kalau tidak tersirkulasikan udaranya. Oke. Nah, adanya lorong di dalam bangunan rumah, jadi bisa berpantangan, bisa tidak. Kalau sirkulasinya bagus, ya oke-oke saja. Nah, dia menjadi jelek kalau tidak ada alirannya, ya, atau stagnan, dia punya perputaran angin. Nah, kalau kita bisa mengondisikannya dengan baik dan benar, tentu tidak ada masalah. Kalau kita berusaha dengan baik, maksudnya apa tuh?
menambah cahaya, lampunya nggak pernah mati gitu maksudnya. Nah, kalau kita berkata, oh lorong saya baik, artinya seperti tadi dong, kan sudah disebutkan bahwa ada satu akses keluar. Jadi ada akses masuk angin, bukan masuk angin langsung jadi kerokan loh ya. Terus ada akses untuk keluar, sehingga Tengah-tengah lorong itu berarti Pak Kang? berputar. Kenapa? Akses angin sama udaranya di tengah lorong itu, bukan di ujung dan ujung dong? Nah, itulah makanya kita harus tahu tolok ukurnya pengap atau tidak. Ya, jadi kita harus bisa memastikan bahwa lorong itu angin di lorong tersebut bisa berputar dengan baik. Itu barulah bisa kita sebut baik dan benar. Jadi kalau masih pengap, ya masih belum benar dong. Ya dong? Iya. Kita udah setuju nih soal itu. Nah, tadi Anda di awal bilang lorong itu di antara dua dinding. Nggak mesti. Oh? Nggak mesti. Malah ada satu cerita yang namanya Juragan Daniel jatuh cinta di lorong rumah sakit. Oh iya, itu nggak ada dindingnya ya? Nggak ada dindingnya dong. Betul. Adalah lorong yang memfasilitasi bidang dua pavilion, dua bangunan. Kiri kanannya anginnya besar sekali. Iya, tapi itu lorong juga ya, betul. Lorong juga. Jadi nggak selamanya. Nah, lorong yang jelek adalah kalau dia sudah tertutup oleh dinding di kiri kanannya, ya, kemudian di atasnya pun tertutup pun juga. Iya. Ya, nah tanpa udara itu yang paling jelek. Nah, ada juga yang salah satu tertutup. Iya. Nah, kalau salah satu yang tertutup, bisa kita memasang kipas angin. Kipas angin tadi tentu kita mesti pasang di daerah yang tertutup pasif. Betul. Supaya anginnya mempunyai sirkulasi yang keluar. Ya, tetapi kalau dua-dua ujung tertutup, misalnya aksesnya itu dari tengah, kemudian masuk ke kiri adalah ujungnya gudang, ke kanan ujungnya gudang. Ini juga termasuk yang jelek. Nah, kalau yang jelek seperti tadi, tentunya kita nggak bisa memasang kipas angin dong. Ya, nggak ada guna. Ya, yang bagus adalah kalau kita bongkar. Tetapi, apakah untuk yang ada akses keluarnya? Jadi ada akses buat masuk gitu angin, terus juga keluar dengan baik gitu ya. Apakah cukup kita memasang kipas angin seperti yang dimaksud oleh Xiao Chunyao? Kita jawab setelah jeda ya Pak Kang ya? Boleh sekali. Jangan egois. Kenapa jangan egois? Kadang-kadang kita ini selalu mau tahu bagaimana show kita nih paling bagus. Ya, tanpa mempedulikan dinamika bulanannya. Padahal dinamika bulanan kan satu parameter yang tidak boleh kita abaikan gitu. Ya, apalagi patokan setahunnya yang telah diuraikan pada buku. Bagi yang punya buku, dinamika laguenya tolong disinergikan apa yang harus dilakukan. Barulah kita lihat show kita ini seharusnya melakukan apa agar kalau dikatakan ramalannya tidak bagus bisa menjadi bagus, dan kalau ramalannya dibilang bagus, bagaimana kita bisa memaksimalkannya. Pokoknya untuk sahabat Sonora dimanapun berada, kita selalu kasih yang paling oke kok. Kalau bukunya Pak Kang, terakhir deh, bukunya bisa didapatkan juga di mana? Di toko-toko buku terdekat bisa ya? Ya, dalam masa pandemi sekarang ini di mana banyak toko buku juga biar tutup buka. Bisa dicari di online ya, terutama pada misalnya di Tokopedia atau apa, itu di penerbit Bupindo. Oh, ya, buku bisa ya? Pintar Indonesia.
Oke, baiklah, itu dia ya sahabat Sonora. Jadi buat tadi ditanya buku apa sih, buku apa? Jadi Pak Kang itu setiap tahun mengeluarkan buku tentang peruntungan shio-shio yang juga lengkap di dalamnya berbagai unsur yang tadi Anda tanyakan ya. Tapi Baik, Pak memang Kang. persediaannya memang sudah terbatas. Dan mungkin juga Bu Pindo kepengen cuci gudang, mungkin ada diskonnya loh sudah. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Tadi ditanyakan sebelum jeda adalah apa tadi Pak Kang, lorong yang kanan kirinya buntu. Pada prinsipnya, sepanjang lorong itu tidak pengap dan memiliki sirkulasi udara yang bagus, apalagi bercahaya cukup, tentu tidak bermasalah. Namun apabila dia terasa pengap, tentu adalah lorong yang jelek, berenergi negatif, ya, sehingga harus disiasati. Apakah cukup penyiasatannya seperti yang dikatakan Xiao Chunyong? Cukup dengan memasang kipas angin, ya. Kipas angin boleh saja dipakai, ya. Tetapi kita kemarin bicara mengenai masalah pintu yang harus ada penyekat. Kalau tidak ada penyekat, maka udara yang timbul daripadanya dari pintu luar ke dalam akan sangat deras. Ya. Bahkan di dalam tubuh seseorang sendiri, makanan yang masuk ke lambung harus melalui leher dan klep. Begitu juga kipas angin yang berputar kencang, dia akan menimbulkan energi negatif pula. Oh gitu. Ya, saci artinya juga bisa dianggap sebagai energi pembunuh. Itu berbahaya. Nah, oleh sebab itu harus diberi penyekat. Nah, kalau kita kasih penyekat, namanya udah lorong, udah sempit. Iya. Bagaimana mungkin kita kasih penyekat? Nah, dalam konteks ini yang dimaksud penyekat adalah cukup dengan memasang atau menggantungkan beberapa fungling pada lorong tersebut. Fungling itu apa Pak Kang? Keliningan angin. Jadi kalau Anda suka masuk ke rumah orang, kalau ketiup angin kelinting gitu. Ada yang dibikin dari kayu, ada yang juga terbuat dari logam, bahkan sekarang ada yang dari plastik, Oke. Itu cukup berapa Pak Kang? Ya itu digantung-gantung agar anginnya kemudian juga tidak deras gitu. Jadi itulah. Kasih kentongan boleh tambahkan. Kok serem ya tapi kentongan ya banyak. Kelihatannya tuh angin belum belajar untuk mukul kentongan. Oke, keliningan angin itu membantu sebagai pengganti sekat begitu ya. Tetapi fungling yang bahannya apa gitu. Nggak boleh sembarangan juga kan. Oke. Nah, tapi sebelum kita memilih fungling, kita harus ingat bahwa kita harus memaksimalkan lubang-lubang angin juga. Jadi kalau bisa, kalau memang
kita masih bisa bikin lubang angin, kita bisa bikin bovenly, itu sangat menolong ya. Bovenly tahu nggak? Enggak, Pak. Kalau kita ada di WC ada lubang yang kecil di atas tuh, suka dikasih kaca buat angin keluar masuk. Atau, Oke. ya, atau ada tutupnya bisa dibuka gitu, tapi kecil, gitu. Ya. Nah, itu dikenal sebagai bovenly, gitu ya. Oke, itu membantu. Itu sangat membantu, ya. Nah, kalau kita memakai Fongling buat di utara misalnya, kita pakailah yang bahan bakunya logam, jangan pakai yang kayu. Tapi mau pakai yang plastik masih oke, gitu. Nah, di timur dan atau di tenggara pakai juga yang kayu atau plastik. Kalau yang di utara tadi pakai logam atau plastik, yang di timur atau tenggara pakailah plastik atau kayu. Sedangkan yang di selatan, kalau di selatan boleh logam, boleh kayu, tapi nggak boleh yang dari plastik. Oke. Kemudian, ini beda-beda agar apa, Pak? Untuk disesuaikan, karena kita meletakkan banyak Fongling, itu banyak penambahan energi di sana, itu bisa mengganggu elemen yang mewakili sektor-sektor tersebut. Oke. Ya, jadi ceritanya panjang lagi, kita melebar lagi nih. Baik, intinya itu sebaiknya dengan bahan-bahan tertentu itu. Betul, jadi kalau nanti mau kita bahas itu, kita mesti ada sesi sendiri itu. Ya. Nah, kemudian di timur laut, barat daya, barat laut, pakai deh yang logam gitu ya. Nah, peletakan kipas angin harus diposisikan pada posisi yang benar, jangan kemudian diletakkan di daerah yang terbuka, diputar ke arah yang tertutup. Ya, akhirnya yang balik energi panas malahan. Ya, itu sebaiknya jangan terjadi seperti itu. Nah, kalau kedua ujungnya kemudian tertutup masif, nggak ada jalan lain, sebaiknya dibongkar saja. Tetapi saya mau nambahin dulu nih juga kan. Kadang-kadang setelah kita cerita begini, ada jalan loh ya untuk menyiasati lorong. Kita tinggal pasang kipas angin, pasang Fongling, selesai. Tetapi ingat loh ya, untuk penempatan meja kerja, untuk penempatan dapur, terutama posisi kompor di sebuah lorong, tetap tidak diperkenankan walaupun lorong tersebut tidak panas. Ya, lorong tidak panas bukan dikarenakan AC loh ya. Kalau AC, lu mau sampai lorong kayak apa tetap aja dingin dong. Tapi itu bukan sebagai parameter. Tetapi untuk meja kerja, untuk tempat kerja, dan untuk memasak, terutama dapur kotor, itu tetap tidak baik, merupakan pantangan yang sebaiknya tidak dilanggar. Satu hal juga Daniel, seringkali seseorang yang tadinya berjuang mati-matian, katakanlah hidupnya cuma berkekurangan atau cuma pas-pasan, dia berjuang maju, ya. Tadinya karena segala sesuatunya di rumahnya mungkin kontrak atau rumahnya masih kecil, nggak ada tuh yang namanya dapur kotor, dapur bersih juga kan. Tapi setelah dia kaya, kemudian dia bikinlah yang namanya dapur kotor. Kenapa? Jangan sampai pembantu pakai dapur bersih kita, dia bilang. Taruh aja tuh dapur kotor di lorong tadi. Bangkrut lagi loh dia juga kan. Ya, jadi kepada sahabat Sonora, tolong hal ini diperhatikan. Tolong Anda jangan kemudian gimana ya, kalau memang mau bikin dapur kotor, buatlah yang sebaik mungkin, yang sesuai dengan aturan feng shui. Jadi lorong memang dikosongin aja gitu Pak Kang ya? Yang namanya lorong kita mau misalnya kita tata untuk naruh barang-barang tertentu, ya perkakas, atau kita juga bisa meletakkan tangga servis di sana, ya.
Atau memang lorong tersebut kita buat, sebetulnya lorong itu dibuat untuk dan agar memperoleh kecukupan udara dan matahari, sinar matahari, bukan kemudian membuat lorong tertutup rapat. Nanti biasanya begini juga kan, orang nih awalnya dia udah dikonsep nih sama arsitek. Arsitek kan selalu berpikir rumah yang ideal. Arsiteknya nggak salah, dia bikin nih lorong nih supaya angin kemudian masuk ke dalam rumah berkecukupan. Setelah itu hujan, air masuk, tampias, ciprat. Kata yang punya rumah, kita tutup aja yuk, katanya. Dirapetin. Nah ini awal masalah timbul. Baiklah. Oke, itu dia sahabat sonora buat Anda yang juga punya lorong di rumah Anda, apa yang harus dilakukan. Semoga cukup jelas penjelasan selama 30 menit ini. Nanti 30 menit berikutnya Pak Kang akan menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah Anda kirimkan. Kita jeda sebentar Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang Hong Kian. Iya, juga kita jawab ya Pak ya. Kenapa? Kita jawab ya. Oh jawab dong. Ada Bapak Chong, TJONG. Bapak Chong ini lahirnya tanggal 5. Tanggal 5. Bulan 12. Bulan 12. Tahun 72. 1972. Jamnya jam 12 siang. Jam 12 siang. Pak Kang, ya. Saya mau tanya, apa benar bila di rumah ada altar Buddha bisa menciptakan energi yang positif? Kalau memang bisa diletakkan altar Buddha yang baik di rumah saya, di mana ya rumahnya tingkat dan menghadap ke utara? Ini pertanyaan sederhana tapi susah dijawab. Ya pada hakikat ya, yang namanya tempat sembahyang, apapun agamanya itu, tentunya akan mendatangkan atau bahkan menebarkan energi positif ke dalam rumah. Ya, terutama kalau kita ya juga rajin sembahyang. Oh iya betul. Kalau kita nggak rajin sembahyang, ya nggak ada guna juga tuh altar. Altar agama apapun, ya kan? Iya. Nah, dalam konteks ini kita harus mencari tahu di mana posisi spiritual kalau berdasarkan Feng Shui, gitu. Nah, ini perlu dihitung mendalam berdasarkan data ini juga kemudian pembaganan ruangan. Jadi nggak bisa segampangnya. Namun secara garis besar kita bisa mengambil misalnya daerah barat gitu ya, atau timur laut atau barat daya sebagai patokan, boleh aja gitu ya. Tetapi itu juga kita harus memperhitungkan pembaganan rumah. Iya, karena jangan sampai kemudian juga tempat sembahyang yang sakral itu
kemudian ternyata di sebelahnya ada yang nggak enak, kamar mandi WC atau apapun atau kemudian di bawah tangga gitu, atau kan nggak enak kita. Betul. Jadi secara umum tempat sembahyang pasti akan mendatangkan energi positif. Kalau tadi gambaran besarnya dengan rumah menghadap utara itu di sisi barat laut atau barat daya, begitu ya? Timur laut ya? Hah? Bukan barat laut. Barat. Timur laut. Barat daya. Jangan suka diubah-ubah. Paham ya Pak Andi ya, barat, timur laut, dan barat daya, begitu ya? Betul ya Pak Kang? Iya, terus? Begitu Pak Jong, ya nanti untuk semoga menjawab pertanyaannya secara umum. Kemudian saya ke Andi Pak Kang. Ini jodoh-jodohan nih, suka saya. Andi lahirnya tanggal 4. Tanggal 4 bulan 9 1986. 1986, tanggal 4 bulan 9 tahun 86 0015 calon istrinya namanya Zen. Siapa? Z-A-E-N. Z H Hotel Eko Nancy. Oke. Zen lahirnya tanggal 22 bulan 3 tahun 91 jam 6 pagi. Ini sepertinya sudah berencana menikah Pak Kang. Tahun ini apakah boleh menikah kapan gitu yang baik, bulan yang baik. Kemudian sifat masing-masing harus diperbaiki. Hokinya seperti apa? Kecocokan jodoh sih sebetulnya cuma pas-pasan loh ya. Ya lebih cuma dikit lah gitu. Nah oleh sebab itu dan oleh karena juga cara berpikirnya cocok. Cara berpikirnya cocok. Cara berpikir cocok. Namun ada hal-hal yang harus dipedulikan di antara mereka. Nah, kita lihat nih garis komando kelihatannya ada di Zen. Oke. Ya, padahal yang namanya Andi gampang tersinggung. Ketika pacaran kan segalanya indah, segalanya oke-oke aja. Betul. Nanti setelah menikah, janganlah kedua hal itu menjadi bahan untuk bertengkar gitu ya. Jadi tolonglah untuk Zen misalnya mengintrospeksi diri, jangan terlalu dominan. Kalau Zen terlalu dominan, maka nanti masalah buat Andi dalam berkarya ya akan timbul. Jadi percepatan kemajuan Andi akan terganggu. Kan nggak mau juga Zen ya kalau Andi kena masalah seperti itu. Oleh sebab itu Zen juga jangan sok serba tahu ya. Nah Andi, jangan apa yang dibuat oleh Zen. Kadang-kadang kan Zen juga walaupun ngontrol bisa aja ketelepasan kan ya. Sok tahunya muncul, sok merentahnya, soknya itu keluar gitu. Nah kemudian di situ Andi tersinggung. Nah jadi deh yang nggak bagus ya. Jadi kedua hal itu harusnya dipedulikan benar. Andi jangan lagi pakai dan memanfaatkan warna-warna hitam, abu atau biru. Dua-duanya bahkan? Enggak, Andinya. Zen jangan banyak memakai pakaian hijau gitu. Nah yang menguntungkan buat mereka berdua, kedua-duanya hobi traveling gitu, obsesinya gitu ya, bagus banget lah. Ya dan kalau itu bisa dikondisikan, maka menikah di tahun ini lumayan cukup bagus, tapi nggak mengangkat. Di tahun depan kurang baik ya. Yang ya kalau nggak tahun ini di tahun macan ya boleh. 2022. Iya, di tahun 2021 jangan, di tahun kelinci oke. Nanti
coba Andi sama Zen cari di kalender ya, cocoknya tanggal berapa, nanti kasih kita tahu, kita lihat betul nggak, pas nggak. Soal kalau saya menghitung untuk keduanya 1 jam nggak cukup. Kenapa? Karena banyak detail yang kita harus analisa ya. Bukan sekedar membuka buku tungsu, oh tanggal sekian bagus untuk menikah. Tidak, karena tanggal sekian bagus untuk menikah untuk siapa itu umum. Apakah untuk Andi sama Zen cocok apa enggak itu belum tentu gitu toh. Baik. Jadi secara umum adalah tahun ini boleh walaupun tidak mengangkat tadi disampaikan ya. Atau tahun macan berarti tahun 2022 setelah bulan Februari. Iya, tetapi kalau nanti untuk betul-betul mengangkat rezeki, tolong dicatat di tahun kambing harap dibikin pemberkatan ulang sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Oke. Ya tahun kambing masih lama loh ya. Masih lama. Tahun kambing itu kapan banget? Kalau tikus ini 220, kerbau 21, macan 22, kelinci 23, naga 24, ulang 25, 26, 27. 27 berarti 6 tahun. Oh, panjang ya. Oke, kita jeda dulu ya Pak. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang. Iya. Ini ada dari Pontianak namanya Bapak Hermanto atau Bapak Chai Bui Kyun. Hermanto atau Chai Charlie Hotel Alpha India. Bravo Ultra India. Kilo India Ultra Nancy. Chai Bui Kyun. Oke. Atau Hermanto, lahirnya tanggal 14 bulan 11. Tanggal 14 bulan 11. Bulan 11 tahun 90. Tahun 90. Jamnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Istrinya Ibu Susi. Sebentar. Ya. Ada Bapak Hermanto, ada Bapak Chai Bui Kyun. Istrinya Susi, 25 bulan tanggal 9. 25 bulan 9 tahun 91. Tahun 91. Jamnya 4.30 pagi juga. Jamnya 4.30. 4.30. Saya ulangi Pak Kang ya. Iya. Bapak Hermanto, Chai Bui Kyun, 14/11/90 jam 4 subuh. Kemudian Susi, istrinya ini 25/9/91 jam 4.30. Oke. Rumah menghadap utara Pak Kang? Lumayan, cukup bagus. Lumayan, cukup bagus. Ya, tapi bukan yang terbaik. Kalau yang terbaik ya barat lebih baik. Barat lebih baik Pak Hermanto. Pekerjaan saat ini sales part alat berat. Nggak cocok. Nggak cocok? Nggak cocok. Waduh. Jadi yang cocok apa Pak Kang? Kalau mau bisnis sendiri nih ditanyakan juga. Bidang berunsur kayu dominan atau tanah dominan. Jadi kalau sementara belum pindah,
Ya mudah-mudahan di situ kan kalau kita bekerja mudah-mudahan masih ada tempelan dari rezekinya bos gitu. Ya. Tapi berat kalau tetap bertahan di sales barang-barang produk mesin-mesin ya. Alat berat Alat berat, betul. Iya, nggak cocok. Tetapi untuk mulai tahun ini pun kalau mau mandiri juga nggak cocok. Mesti tahun depan. Harus tahun depan, jadi dijalani dulu. Betul. Tahun depan nanti berpindah ke yang kayu atau tanah. Betul, tapi prioritas di unsur kayu. Oke, dibantu dengan warna tertentu Pak Kang? Kelihatannya untuk Hermanto ini sudah oke. Yang penting jangan arogan gitu ya, mau lebih sedikit sabar. Sebab dia kalau lagi orang bilang seniornya datang memuncak ya keras, termasuk keras begitu ya. Jadi tolong selalu berdamai dengan diri. Nah paling-paling keduanya ini suami istri biasakan tidur dengan ruangan yang gelap sekali agar bangunnya pun bisa betul-betul fresh, bisa produktivitasnya bisa menjadi tinggi begitu. Oke, baik begitu Pak Hermanto dan juga Ibu Susi. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan malam hari ini dengan mana tadi yang belum saya baca ya? Bapak Purnomo Pak Kang. Purnomo. Apakah benar di dalam rumah hitungan feng shui dihitung orang yang paling tua? Masalahnya nih orang tua tidak tahu jam kelahirannya. Kemudian solusinya sebaiknya seperti apa? Iya, memang kepala keluarga yang dihitung, Bu. Jadi kalau yang tua itu sudah pensiun dan tidak beraktivitas bisnis, maka yang menanggungnya siapa? Oh, tidak harus selalu yang paling tua berarti? Tidak. Jadi kalau orang tua pensiun, kemudian anak yang menanggungi nafkahnya, ya dia yang dihitung. Tetapi kalau si anak tinggal bersama, kalau si anak tinggal di rumah lain, bukan hitungan anak, tetaplah hitung si pensiunan tadi. Ya, kecuali ada seorang anak yang ikut bersama dan berbisnis, walaupun anak yang ikut tinggal bersama itu belum mampu memberikan bantuan kepada orang tuanya gitu ya. Ya, jadi yang membantu kehidupan orang tua, misalnya anak yang A itu tinggalnya tidak sama-sama, ya, tidak masuk hitungan dalam feng shui untuk rumah si orang tua. Tetapi walaupun si anak yang tinggal sama orang tua belum mampu membantu orang tuanya, dialah yang tetap dihitung karena tinggal bersama si orang tua dan dia masih berbisnis maksud saya. Oke, berarti yang itu adalah kepala keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Iya, walaupun belum mampu untuk menafkahi misalnya. Oke, kalau nggak tahu jam lahirnya tadi Pak Kang, kemudian solusinya seperti apa biasanya? Kita ambil garis besarnya masih bisa untuk itu. Oke. Jadi kalau Pak Purnomo punya pertanyaan, walaupun mungkin jam lahirnya ini dicari-cari nggak ketemu, silahkan disampaikan dulu begitu ya? Itulah kadang-kadang seperti Anda juga itu. Kenapa Pak Kang? Waktu lahir malas nyatet. Iya. Kan nggak bisa, masih bayi Pak Kang. Gimana mau nyatet? Tapi ada di akte loh sebenarnya. Ya, atau beda-beda ya? Ada yang ada, ada yang enggak ya? Yang dulu-dulu kelihatannya nggak ada ya, baru belakangan. Malah belakangan juga sama dokter kan difoto, kemudian dicatat tanggalnya dan juga jamnya sekalian. Sisa 1 menit Pak Kang, boleh bocoran minggu depan deh kita mau ngomongin apa bersama dengan sahabat Sonora? Minggu depan saya belum siapkan apa
yang kiranya mau dibicarakan. Dan kalau mau bertanya lewat YouTube-nya Pak Kang juga boleh tentunya ya. Ya kalau ada yang memang menarik perhatian, kemungkinan saya mau bicara misalnya mengenai void rumah gitu ya. Oh ya. Iya, nah ada memang yang bertanya apakah void rumah dianggap bagian dari rumah yang hilang katanya, sudut sektor yang hilang maksudnya begitu. Tapi ya nggak masalah ya, itu pun bagus. Tapi kalau ada yang lebih bagus tentu akan kita angkat ya, karena kita lebih mengutamakan pada acara ini adalah hal-hal yang bisa bermanfaat bagi sahabat Sonora semuanya. Betul, gitu ya. Ya memberikan informasi baru. Betul, seperti tadi kita bicara masalah lorong, toh belum pernah kita bicarakan gitu kan. Kadang-kadang hal yang sepele tapi tidak dipahami akhirnya menimbulkan masalah yang cukup besar. Ya, tapi satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, bagi Anda yang memang siap maju, siap sukses, saya sudah mengupload ramalan 12 show untuk masa bulan ke-6 Imlek. Nggak salah gue, tolong diseksamai ya, dan jangan egois. Kenapa jangan egois? Kadang-kadang kita ini selalu mau tahu bagaimana show kita nih paling bagus, ya, tanpa mempedulikan dinamika bulanannya. Padahal dinamika bulanan kan satu parameter yang tidak boleh kita abaikan gitu, ya, apalagi patokan setahunnya yang telah diuraikan pada buku. Bagi yang punya buku, dinamika laguenya tolong disinergikan apa yang harus dilakukan. Barulah kita lihat show kita ini seharusnya melakukan apa agar kalau dikatakan ramalannya tidak bagus bisa menjadi bagus, dan kalau ramalannya dibilang bagus bagaimana kita bisa memaksimalkannya. Pokoknya untuk sahabat Sonora dimanapun berada, kita selalu kasih yang paling oke kok. Siap. Sampai minggu depan Pak Kang, terima kasih untuk waktunya. Sampai minggu depan juga kan. Terima kasih, sukses selalu.